Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Amara. Ia adalah seorang ibu rumah tangga berusia 32 tahun yang cerdas dan penuh kasih sayang. Amara menikah dengan Bayu, seorang perwira polisi yang memiliki reputasi sebagai petugas berdedikasi tinggi. Pasangan ini telah menikah selama 8 tahun dan memiliki 2 anak yang lucu, yaitu Alif yang berusia 7 tahun dan Aisyah yang baru berumur 4 tahun. Bayu adalah pria yang penuh tanggung jawab. Ketegasannya di tempat kerja seringkali diimbangi dengan kelembutan saat bersama keluarganya. Amara pun merasa dirinya wanita paling beruntung di dunia. Ia bangga dengan suaminya yang berjasa menjaga keamanan masyarakat. Sebagai seorang istri polisi, Amara mengerti betul bahwa tugas Bayu tidak mengenal waktu. Seringkali, ia harus menghadapi malam-malam panjang sendirian, menunggu suaminya pulang dari tugas. Di sisi lain, ada Lestari, seorang polwan muda berusia 28 tahun yang baru pindah ke kantor tempat Bayu bertugas. Lestari dikenal sebagai sosok yang cekatan, cerdas, dan memiliki aura percaya diri yang kuat. Ia juga memiliki kepribadian yang supel, sehingga dengan cepat ia diterima oleh rekan-rekannya, termasuk Bayu. Kehidupan rumah tangga Amara dan Bayu terlihat sempurna. Bayu selalu menyempatkan waktu untuk keluarga meskipun sibuk. Pada akhir pekan, mereka sering pergi ke taman kota atau makan malam bersama di rumah. Amara sering menyiapkan makanan favorit Bayu, dan Bayu tak pernah lupa memuji masakannya. Di mata orang lain, pasangan ini adalah contoh keluarga harmonis. Suatu hari, Amara dan Bayu merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Bayu membawa Amara ke restoran favorit mereka, lengkap dengan kejutan berupa cincin baru sebagai simbol cinta mereka yang terus tumbuh. Amara merasa sangat bahagia dan bersyukur memiliki suami seperti Bayu. Anak-anak pun turut merayakan dengan membuat kartu ucapan sederhana, yang membuat malam itu semakin hangat. Tidak hanya itu, Bayu juga sering menunjukkan rasa cintanya dengan cara sederhana. Ia menyelipkan catatan kecil berisi pesan manis di tas kerja Amara, atau menyempatkan waktu bermain bersama anak-anak meskipun hanya sebentar. Amara merasa keluarga mereka begitu sempurna, seolah tidak ada hal yang mampu merusaknya. Di sisi lain, Bayu juga selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaannya yang berat dan kehidupan rumah tangganya. Ia sering menceritakan hari-harinya di kantor kepada Amara, membuat mereka semakin dekat. Amara merasa menjadi bagian penting dari hidup Bayu, dan itu memberinya kekuatan untuk mendukung suaminya sepenuh hati. Namun, semua berubah ketika Bayu mulai ditugaskan lebih sering bekerja bersama Lestari. Awalnya, Amara tidak merasa khawatir. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Namun, semakin lama, Bayu semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, tugas mendadak, atau ada laporan penting yang harus diselesaikan. Amara mulai merasa ada yang berbeda pada Bayu. Meski ia tetap perhatian pada anak-anak, ada kehangatan yang hilang dalam interaksi mereka. Bayu sering terlihat lelah dan kurang berbicara dengan Amara. Ketika Amara mencoba bertanya, Bayu hanya menjawab singkat dan cenderung mengalihkan topik. Kecurigaan Amara semakin menguat ketika suatu hari, ia menemukan parfum wanita di mobil Bayu. Ketika ditanya, Bayu dengan cepat menjawab, "Oh, itu punya rekan kerja. Tertinggal saat kami patroli." Meski jawabannya terdengar masuk akal, hati kecil Amara merasa ada yang tidak beres. Amara mulai memperhatikan gerak-gerik Bayu. Ia juga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Lestari, rekan kerja suaminya. Dari cerita-cerita yang ia dengar, Lestari adalah polwan yang tangguh dan sering bekerja dalam satu tim dengan Bayu. Hal ini membuat Amara semakin gelisah. Suatu malam, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Amara yang sudah menunggu dengan cemas memutuskan untuk menanyakan langsung apa yang sedang terjadi. "Bayu, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu berubah. Aku merasa kita semakin jauh," kata Amara dengan suara bergetar. Bayu tampak terkejut dengan pertanyaan itu.
Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia hanya lelah karena pekerjaan. Namun, Amara tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia mendesak Bayu untuk jujur, dan akhirnya Bayu meledak, "Aku sudah cukup lelah di kantor, jangan tambah bebanku di rumah." Amara yang biasanya lembut pun tidak bisa menahan emosinya. "Bayu, aku istrimu. Aku punya hak untuk tahu apa yang terjadi. Apakah ini tentang Lestari?" tanyanya tegas. Nama itu membuat Bayu terdiam. Amara melihat reaksi suaminya, dan itu cukup untuk mengonfirmasi apa yang selama ini ia curigai. Air mata mulai mengalir di pipi Amara. "Bayu, bagaimana bisa kamu menghancurkan keluarga kita seperti ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayu mencoba menjelaskan bahwa hubungan dengan Lestari hanya sebatas pekerjaan, tetapi Amara tidak percaya. Terlebih lagi, beberapa hari kemudian, Amara menerima pesan anonim yang berisi foto Bayu dan Lestari sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Pesan itu menjadi pukulan telak bagi Amara. Konflik semakin memanas ketika Bayu mulai menunjukkan sikap defensif setiap kali Amara mencoba membicarakan hubungan mereka. Ia sering meninggalkan rumah dengan alasan tugas, namun tak pernah memberikan penjelasan yang memuaskan. Di sisi lain, Amara merasa dirinya terjebak dalam dilema. Terus memperjuangkan pernikahannya atau melepaskan sesuatu yang sudah terlalu banyak menyakitinya. Ketegangan antara keduanya juga mulai berdampak pada anak-anak mereka, yang menjadi lebih pendiam dan terlihat bingung dengan situasi di rumah. Amara merasa dunianya runtuh. Ia mulai mempertimbangkan berbagai hal, termasuk perceraian. Namun, ia juga memikirkan anak-anaknya. Amara memutuskan untuk menghadapi Lestari secara langsung. Ia menemui Lestari di kantornya dan berbicara dengan nada tegas namun sopan. "Lestari, aku tahu kamu bekerja dengan suamiku, dan aku menghargai profesionalitasmu. Tapi aku ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Bayu?" tanya Amara. Lestari awalnya tampak terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Amara, aku tidak punya niat untuk menghancurkan rumah tanggamu. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai rekan kerja," jawabnya dengan nada dingin. Namun, mata Lestari menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Amara yakin bahwa wanita ini tidak sepenuhnya jujur. Amara pulang dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba berbicara lagi dengan Bayu, tetapi hubungan mereka semakin renggang. Bayu menjadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, sementara Amara mencoba tetap kuat demi anak-anaknya. Puncak dari konflik ini terjadi ketika Amara menemukan bukti tak terbantahkan. Sebuah pesan romantis dari Lestari di ponsel Bayu. Amara yang tidak tahan lagi memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia menggugat cerai Bayu, meskipun itu keputusan yang sangat berat. Dalam proses perceraian, Amara tetap berusaha menjaga suasana hati anak-anaknya. Ia ingin mereka tumbuh dengan cinta, meskipun tanpa kehadiran ayah secara utuh di rumah. Bayu pun akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi semua sudah terlambat. Amara memulai hidup baru bersama anak-anaknya. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia bertekad untuk bangkit. Di balik semua rasa sakit, Amara menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini ia tidak sadari. Cerita ini adalah pengingat bahwa kepercayaan adalah pondasi dalam sebuah hubungan. Ketika kepercayaan itu retak, butuh perjuangan besar untuk membangunnya kembali. Namun, bagi Amara, kebahagiaan anak-anak dan dirinya sendiri adalah prioritas utama, meskipun harus melewati jalan yang penuh duri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.